Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Berjumpa lagi ya kita ya. Di video yang lalu kita telah membahas serba-serbi. Kenapa sih anak muda harus melek finansial? Pentingnya apa sih? Kenapa kok harus sadar finansial itu? Mengapa kita harus mulai berinvestasi sejak dini? Tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Dan selain itu, saya juga kebetulan mendapat notifikasi email teman-teman kaula muda yang mendaftar menggunakan kode referral saya itu habis per hari ini di jam 23.59 nanti. Nah, jadi nanti sekalian saya bisa praktekkan secara langsung ya untuk jual belinya. Atau nanti bisa saya bahas di video yang lain kalau misal ini dirasa terlalu panjang. Nah, jadi nanti kita akan bahas juga ya, tenang saja. Dan seperti biasa nanti di akhir saya akan menampilkan perkembangan portofolio reksadana saya. Harapannya untuk apa? Semoga teman-teman kaula muda di sini tuh bisa makin semangat untuk berinvestasi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sejatinya itu investasi seperti menanam sebuah pohon, teman-teman. Pohon tahu ya, menanam tahu ya. Jadi namanya itu ada menanam modal, menanam investasi. Nah, sebelum menanam pohon kita harus tahu juga nih bibit-bibit yang berkualitas. Jadi makanya jangan sampai terjebak nantinya di bibit-bibit yang bodong, investasi bodong seperti itu ya. Jadi kita harus selektif sedari awal. Nah, kita baru bisa berteduh di bawahnya setelah kita bertahun-tahun merawat pohon tersebut. Sama dengan investasi, kalau misal kita sudah merawatnya sejak kita masih kecil atau sejak dini, nah kita juga suatu saat bisa akan berteduh di bawah pohon tersebut seperti itu. Dan kita harus ketahui juga tidak cukup 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, tapi harus konsisten selama bertahun-tahun. Mungkin kalau dana pensiun saya sendiri itu saya target mungkin kalau nggak 20 ya 25 tahun ke depan. Jadi di umur saya yang 24 tahun ini, jadi untuk mencapai di dana pensiun ya masih ada waktu kurang lebih 25-30 tahun. Semoga bisa tercapai ya. Dan untuk memulai kebiasaan investasi itu sendiri, kita harus bisa mulai menyisihkan, bukannya menyisakan ya. Ini sudah saya bahas di video yang sebelumnya ya, bisa dicek kalau ada waktu luang ya. Nah, kita coba studi kasus deh. Ini sudah saya tes ke teman-teman saya dan banyak yang terkecoh. Nah, pertanyaannya adalah, andai kaula muda itu mendapat gaji 1 juta per bulan, kamu itu bisa menabung 100.000, katakanlah seperti itu ya. Nah, jika gaji kamu itu naik jadi 2 juta, berapakah uang yang kamu tabung? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi saya ingin lihat deh, ini apakah teman-teman yang di sini, kaula muda yang di sini sudah cukup teredukasi atau masih terkecoh seperti mayoritas teman-teman saya. Dan saya di awal mengenal investasi juga sama. Saya juga sempat terkecoh dengan pertanyaan ini. Coba dijawab di kolom komentar ya, saya tunggu ya. Selanjutnya, bagi kaula muda, kita harus apa sih sebenarnya setelah mengetahui semua itu? Apakah kita harus pasrah begitu saja dengan keadaan ya, kita mengalir, ya udahlah, makan hari ini, pikir hari ini, besok ya biar besok saja. Apakah seperti itu atau kita mencoba mulai melek finansial sedari diri sendiri? Kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Icun. Saya berusia 24 tahun. Saya masih aktif sebagai seorang mahasiswa ya. Channel ini bercerita tentang perjalanan investasi saya hingga tercapai tujuan finansial saya, yaitu bebas secara finansial. Saya percaya bahwa keadilan finansial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nyata, termasuk kita-kita nih, para kaula muda ya. Nah, pada segmen ini kita akan fokus membahas tentang pijakan pertama investasi anak muda. Nah, ini kalau di segmen saya itu ada namanya Mudavestasi ya. Jadi semua itu tentang bagaimana cara atau metode atau salah satu alternatif anak muda itu bisa berinvestasi. Kita masih untung di umur, teman-teman. Kita masih berusia muda dan kita masih ada waktu untuk kita menyusun portofolio ke depannya, seperti itu ya. Ini kita masuk ke pembahasannya satu persatu dan secara detail ya. Yang pertama, sesuaikan profil risiko kamu. Di sini sebenarnya di beberapa aplikasi yang lain juga ada, cuman karena memang saya menggunakan aplikasi Bibit, saya akan mencontohkannya di aplikasi Bibit itu sendiri. Seharusnya
pertanyaan ini tuh memang muncul saat kita pertama daftar, saat registrasi ke aplikasi Bibit, terutama teman-teman yang tanya ya kemarin ya. Jadi saat kita daftar tuh udah kita ada pertanyaan gajinya berapa, kemudian tujuan investasinya apa dan lain-lain. Cuman kadang kita tuh saat di awal seringnya skip. Ya kayak kita misal membaca kayak surat persetujuan itu, kita langsung saya setuju, next kayak gitu ya. Padahal itu kan ada poin-poin penting di situ. Termasuk profil resiko. Di situ sangat penting ya. Padahal itu penting banget loh. Seperti yang saya bilang tadi, ini akan menentukan kamu itu bisa tidur nyenyak atau tidak saat sudah memutuskan mulai berinvestasi seperti itu. Kok bisa sih efeknya sampai tidur nyenyak atau enggak? Ya nanti teman-teman tak akan tahu sendiri ya. Di aplikasi Bibit, kalau seperti yang saya lakukannya, silahkan bisa dipilih di menu profil. Kita bisa sesuaikan profil resiko yang kamu banget. Nah nanti teman-teman bisa memilih ya angka 1 sampai angka 10. Sesuaikan, itu ada keterangannya juga, prosentase pembagian reksadana juga ada. Jadi silahkan pilih yang kamu banget. Yang kedua, nikmati gejolak adrenalin saat pertama kali membeli reksadana. Ini benar-benar jadi rahasia umum ya. Bahkan saya saat memutuskan untuk mulai berinvestasi itu masih deg-deg-dugser kayak gitu ya. Saya pribadi juga masih ingat bagaimana rasanya deg-deg-dugnya saat pertama kali memutuskan untuk berinvestasi dan membeli reksadana kurang lebih setahun yang lalu ya. Nah, pasti banyak sekali pertanyaan saat kita mau top up pertama kali ya, entah nominalnya itu berapa. Nah, kita tuh ingin tahu apakah ini akan cepat bertumbuh, nanti hasilnya berapa, saya akan ngambilnya itu kapan, kebutuhan mendeta itu nanti seperti apa. Pasti akan banyak sekali pertanyaan. Dan kita juga ingin tahu segera jawabannya, tapi tidak bisa. Kita belajar, kita harus menikmati prosesnya juga ya sebelum kita menuai hasilnya. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Ini untuk kaula muda yang udah daftar kemarin dan udah masukin kode referral ya. Atau mau masukin atau enggak, monggo silahkan ya. Jadi silahkan, nanti kalau yang masukin dapat cashback 25.000, sama-sama dapat, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Justru kita malah sama-sama saling membantu. Atau yang memutuskan untuk tidak memakai kode referral, itu silahkan juga. Tapi tidak akan dapat cashback 25.000 ya. Tuliskan di kolom komentar nih, apakah kamu merasakannya juga saat pertama kali membeli instrumen investasi ya. Kalau dalam sini di Bibit itu reksadana seperti itu. Nah, yang ketiga nih, yang kadang sering dilupakan tapi ini penting ya. Yang ketiga itu song-song peluang kamu untuk dapatkan reksadana gratis. Kalau di sini saya memang salah satu pengguna Bibit udah lama juga, dan saya juga ingin menjelaskan fitur Bibit ya. Saya merasa bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat, dan teman-teman yang lain bahkan secara sukarela pun saya juga ingin merekomendasikan aplikasi ke teman-teman yang sedang baru mulai investasi, karena saya juga mendapatkan value dari aplikasi tersebut ya. Bagi kamu yang sudah mendaftar menggunakan kode referral, di beberapa kemarin sudah sempat ada yang kontak dengan kode referral ICHUN, nanti kita bisa mendapatkan sama-sama 25.000. Jadi saya akan mendapat 25.000, teman-teman juga akan dapat 25.000. Pertanyaannya, apakah kalau yang tidak pakai kode referral itu bisa? Bisa. Silahkan bisa daftar tanpa kode referral pun juga boleh, seperti itu ya. Tapi tidak akan mendapat cashback yang 25.000 tadi ya. Dan tidak masuk di poin ketiga ini. Jangan lupa realisasikan ya, soalnya ada waktunya. Nah, kalau cashback tadi itu yang 25.000 itu tidak selamanya ada ya. Jadi mungkin memang itu salah satu stimulus supaya kita benar-benar mulai investasi dari awal ya. Nah, jadi kita harus realisasikan. Caranya itu kita bisa diklik di menu referral. Nanti ada di menu referral, kemudian klik lihat saldo cashback dan kemudian klik pakai. Nah, untuk di Bibit sendiri tuh minimal kita top up itu 100.000 atau kita membeli reksadana itu 100.000, baru saldo cashbacknya bisa kita ambil. Nah, jadi di awal boleh lah kita top up 100.000, tapi setelah itu kita bisa top up 10.000 pun itu bisa sebenarnya. Nanti kita akan bahas detailnya ya. Nah, kalau di sini saya tuliskan itu minimal investasi awal memang 100.000 tadi ya untuk mengambil cashback, dan setelah itu kita bisa mulai nabung reksadana itu 10.000. Jadi sesuaikan dengan budget kita saja. Apakah kalau pertama kali nggak harus 100.000 atau boleh bebas? Sebenarnya boleh bebas ya. Sayang kalau cashbacknya tadi itu tidak direalisasikan ya. Jadi ada uang 25.000,
saldo cashback 25.000-nya tadi itu kita tidak ambil karena mungkin tenggang waktunya udah habis atau lupa atau semacamnya. Sebenarnya kalau dari awal mau 10.000 pun juga bisa, cuman kan sayang ya cashbacknya tidak terpakai seperti itu. Hitung-hitung uang dari cashback itu ya kita menabung reksadana 100.000, dapat uang jajan 25.000 itu bisa kita cairkan ya setelah nanti kurang lebih 3-5 hari verifikasi kita bisa cairkan langsung. Cuman kalau teman-teman masih berpikir seperti itu, sepertinya investasi masih nanti dulu deh. Teman-teman harus paham investasi itu adalah urusan jangka panjang seperti itu ya, dan sesuai dengan target tujuan finansialnya. Kalau dana pensiun ya berarti jangka panjang, kalau dana untuk sekolah ya mungkin dipakai 2-3 tahun ke depan, dana pernikahan mungkin 1 atau 1,5 tahun ke depan, dana beli mobil, dana beli rumah, dan itu bisa disesuaikan. Dan di fitur aplikasi Bibit ini sendiri kita bisa lengkap pakai semua fiturnya ya. Nah, untuk prakteknya nanti saya coba akan bagikan di video yang lainnya ya. Sepertinya ini dirasa terlalu panjang untuk durasi ini karena setelah ini kita akan coba ngintip ke portofolio di masa lebaran seperti ini ya. Nah, tapi sebelum itu, karena di video sebelumnya juga banyak yang request tentang cara investasi untuk menyiapkan dana pernikahan, termasuk saya sendiri juga sudah mulai menabung untuk dana pernikahan saya yang mungkin akan digelar 1,5 atau bahkan 2 tahun ke depan. Tapi sudah saya tabung, saya cicil dari sekarang. Jadi saat hari H nanti saya sudah tidak repot memikirkan dana untuk pernikahan karena memang sudah saya cicil dari jauh-jauh hari. Detail perihal rancangan portofolio pernikahan itu saya akan pisahkan ke portofolio khusus ya. Ada segmen yang akan membahas tentang strategi menikah dengan reksadana. Jadi itu akan khusus membahas perkembangan portofolio dana pernikahan saya di situ. Dan harapannya bisa menjadi inspirasi dan semangat untuk teman-teman kaula muda semua ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat portofolio reksadana saya di saat lebaran seperti ini, apakah akan menguntungkan atau justru malah rugi karena pasar sedang cuti atau seperti apa, nanti kita intip saja ya. Berikut saya tampilkan portofolio investasi saya. Tidak ada maksud untuk flexing, pamer atau apapun itu. Harapannya di sini kita bisa saling menyemangati. Jadi yang belum mulai, harapannya setelah melihat ini nanti bisa tergerak untuk memulai investasi sejak dini seperti itu. Investasi tidak harus sama tujuannya, jadi kita bisa menentukan target investasi masing-masing. Seperti tadi saya sebutkan, mulai dari investasi untuk dana sekolah, dana pernikahan, dana beli rumah, dana beli mobil, dan segala jenis macamnya. Jadi akan lebih mudah kalau kita step by step ya, tidak langsung ujuk-ujuk kita katakanlah beli rumah harus 500 juta, itu uang 500 juta kok terlihat besar sekali ya. Beda kalau misal kita cicil per bulan bisa 500.000 atau 1 juta, itu akan jauh lebih ringan dalam prosesnya. Oke. Di sini adalah tampilan dari portofolio reksadana saya di aplikasi Bibit ya. Nah, untuk nilai portofolionya sendiri itu mencapai 70.800 sekian ya. Kemudian untuk keuntungannya itu kurang lebih 7,1 juta, imbal hasilnya kalau di persentase itu 11,67%. Nah, kita coba cek langsung ke portofolio di sini. Kita bisa lihat performa portofolio saya. Jadi dari pertama kali saya mulai menabung, yaitu di kurang lebih 7 Juli 2021, hampir setahun ya ini ya, berarti naik turun, saya top up, saya tambah mulai dari 10.000 hingga 15.000, 16.000, bahkan bisa sampai 1 juta, 2,5 juta sesuai dengan budget yang ada. Dan di sini saya mencapai nilai tertingginya. Ini adalah sebenarnya rekor tertinggi dari reksadana saya, yaitu dengan imbal hasil 7,1 juta ya. Jadi totalnya kalau dicek secara keseluruhan itu hampir 70.861.000 seperti itu ya. Kalau kita dicek di satu hari sebelum pasar libur lebaran ya, jadi naik 0,74%. Kemudian dalam 1 bulan terakhir itu naik 3,21%, 3 bulan terakhir itu naik 8,27%. Year to date itu dari Januari sampai bulan ini itu naik 9,74%, dan di keseluruhan saya selama mulai dari pertama investasi sampai sekarang itu naik 11,67%. Kemudian kalau kita ke bawah itu nanti akan ada ringkasan portofolio mulai dari modal investasi keseluruhan, keuntungan terrealisasi, total pembelian, dan total penjualan seperti itu.
Kemudian kita coba cek satu persatu isi portofolionya ya. Jadi kalau di sini tuh kita lihat ada dana tabungan 0 ya, karena memang saya kemarin pun ngisi ya, saya arahkan langsung ke dana pensiun seperti itu ya. Kita coba cek di dana pensiun itu ada pasar uang, kemudian ada obligasi dan ada saham. Di pasar uang itu isinya ada Manulife dana kas syariah, nggak banyak, cuman sekitar 91.000 dan itu pun masih minus ya, dan saya nggak masalah karena ini bukan reksadana untuk hari ini atau besok hari ya. Jadi saya akan pakai itu 15, 20 bahkan 30 tahun ke depan seperti itu ya. Obligasi itu ada Macquarie Sukuk negara Indonesia ini yang saya dapat ya dari cashback semuanya dari teman-teman yang mendaftar itu saya akumulasikan di reksadana ini. Kemudian Skor Investable Fund ini adalah reksadana obligasi pilihan saya. Jadi kurang lebih saya berinvestasi banyak di sini hampir 25 juta ya, dan sudah kompon itu baru 1%, jadi sekitar 240-an ribu. Dan ini akan terus berkembang setiap harinya seperti itu ya. Kemudian di pilihan jenis reksadana yang terakhir itu ada reksadana saham. Di sini ada BNI AM Index Edexter itu ya. Saya berinvestasi cukup banyak di sini. Kurang lebih hampir 35 jutaan. Jadi dengan segala dinamikanya ini ya, naik turun, pasar naik berarti kita plus, pasar turun berarti kita minus. Kalau seperti saya ya tidak masalah karena saya akan pakai ya sekali lagi 15, 20 bahkan 30 tahun ke depan, bukan dipakai untuk besok atau besoknya atau bulan depan seperti itu. Jadi saya tenang saja dengan naik turunnya pasar seperti itu. Di sini hasilnya sudah hampir 6,7. Ini mayoritas ya, mayoritas dari return saya, pengembalian yang saya terima itu mayoritas dari di sini. Jadi dari reksadana saham ya, seperti itu. Oke, kemudian kita coba cek yang kedua itu ada link aja. Link aja ini adalah salah satu hal yang untuk mengisi waktu saja karena sifatnya itu opsional dan saya mungkin akan ambil 2-3 bulan ke depan ya sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan ada cashback saat pembelian ya lumayan. Daripada tidak dimanfaatkan ya saya ambil aja. Ada BNI AM Dana Liquid yang nilainya tuh nominalnya mencapai 500.000 ya, dan udah berkembang baru Rp1.000 dan ini saya biarkan saja. Saya di sini juga selain dapat return, saya juga bisa mendapat cashback dari link aja itu sendiri. Kan lumayan ya, bonusnya double. Kemudian di obligasi itu juga sama, saya beli karena ada cashback teman-teman. Jadi ada BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Adani, dan sekarang masih minus ya, minus 4.700 dan nggak masalah karena yang diinvestasikan itu uang dingin ya. Jadi saya nggak masalah mau naik turun. Dan ini bahkan di bulan ini saya menambah 500.000 karena ada cashback lagi-lagi ya. Dan mungkin saya akan ambil baru saat ketika itu nominal obligasinya itu akan naik. Nah, kita berada di titik sini ya. Nanti saya yakin ke depan akan dia perlahan-perlahan naik ya. Mungkin cuma butuh waktu 2 minggu atau 1 bulan bahkan ya kita sesuaikan dengan kebutuhan saja seperti itu ya. Oke, itu di reksadana link aja, di aplikasi link aja ya maksudnya ya. Kemudian yang terakhir itu ada dana pernikahan. Nah, di sini itu saya sudah menyiapkan kurang lebih baru 8 juta. Ini baru banget teman-teman. Jadi saya ingin memperlihatkan di sini itu bahwa semuanya tuh bisa mulai dari hal-hal yang kecil ya. Di sini target dari saya perhitungannya tuh kurang lebih 50 juta. Pasar uang itu baru terisi bahkan 100.000 teman-teman. Ada Manulife, Trim sama dana reksa seluruh pasar uang. Dan ini juga saya memanfaatkan cashback yang ada ya. Jadi di Ramadan kemarin tuh Bibit ada program saat kita beli reksadana dengan nominal tertentu kita akan mendapat cashback seperti itu ya. Dan saya memanfaatkan itu untuk sekalian menyiapkan dana pernikahan saya seperti itu. Di obligasi juga ada BNI AM Pendapatan Tetap Syariah Adani. Di sini cukup besar, ada 1 juta dan minus ya nggak masalah karena dana ini akan saya pakai mungkin 2 tahun atau mungkin bahkan kalau bertemu jodohnya ya 1,5 tahun atau nanti kita lihat saja seperti itu ya. Yang penting saya sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Doakan saja ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir itu ada di reksadana saham ya. Nah, di sini ada bermacam-macam atau gado-gado, ada Manulife, bahkan ada Trim Syariah Adani, kemudian ada juga dana reksa. Ini karena memang IHSG sedang naik trennya ya. Jadi Manulife tuh naik 36.000 dari 1 juta yang saya investasikan, Trim itu naik 13.000 dari 1,5 yang saya investasikan.
dana reksa itu naik 50.000 dari 2,5 yang saya investasikan. Jadi memang kinerja setiap manajer investasi itu pasti berbeda-beda ya. Nanti ini akan di satu titik, satu waktu memang kalau sudah waktunya tepat saya akan ganti sesuaikan dengan reksadana saham pilihan saya. Ini saya ambilkan karena memang ada program cashback itu ya. Seperti itu. Sekali lagi di sini semuanya yang saya tampilkan itu tidak ada anjuran beli. Saya hanya menampilkan isi portofolio saya dengan transparan dan sedetail-detailnya supaya apa teman-teman tuh bisa ada gambaran seperti itu ya. Jadi setidaknya tidak takut untuk memulai karena sudah ada bukti nyatanya kalau saya sudah memulai seperti itu. Mungkin itulah tadi rangkuman dari portofolio reksadana saya. Semoga bisa menyemangati teman-teman semua untuk mencapai tujuan finansial masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Nah, itulah tadi portofolio investasi saya. Semoga bisa makin menambah semangat teman-teman kaula muda semua ya. Jangan bosan untuk nongkrong di sini. Dan akhir kata dari saya, terima kasih dan dadah semuanya.